Cerita novel romantis. Gadis simpanan sang tuan. Bab 27. Si gadis sampai terkejut. Nana mengerjap-ngerjapkan kelopak matanya saat penutup itu terbuka. Mulutnya yang disumpal pun merasa lega, tetapi di mana dia sekarang? Kenapa terasa sangat asing begini? Tempat di mana tidak ada orang yang berlalu lalang untuk bisa dimintai pertolongan. Untuk pertama kalinya, ia merasa sangat takut sampai harus menitikkan air mata. Keberanian yang biasanya ia tonjolkan, seolah tak bisa untuk digunakan. Nana takut. Hai Nona manis, sapa satu orang yang berkepala pelontos yang telah membuka penutup itu. Sedangkan dari ujung sana, satu orang lagi yang telah mengejarnya itu keluar, dengan senyum yang sangat menyeramkan, tato-tato pada dirinya, menambah kesan yang sangat menakutkan. Mau apa kalian? Pekik Nana dengan suara yang bergetar. Ia mencoba mengusir ketakutan yang bersarang. Satu orang itu mendekat, meraih dagu runcing Nana. Gadis itu melengos. Kami tidak akan melakukan apapun padamu Nona. Kami hanya menjadikanmu pancingan, agar gadis yang bos kami benci itu datang kemari, jelasnya. Mendengar itu, Nana membelalakan mata. Jadi yang diincar adalah sahabatnya. Siapa bos kalian? Hah? Jangan berteriak seperti itu, sebentar lagi dia akan datang, untuk memberi pelajaran pada sahabat manismu itu. Tangan besar itu membelai pipi mulus Nana, terasa sangat mengganggu dan semakin membuatnya ingin cepat terlepas. Jangan macam-macam kalian dengan sahabatku, pintanya dengan mata melotot, padahal detak jantungnya berdetak lebih kencang, dan peluh sudah membanjiri pelipisnya. Kedua orang itu menyeringai, kalau begitu, kami yang akan macam-macam padamu, apa boleh? Tanya yang satu dengan nada meledek. Nana beringsut mundur, saat kedua orang itu berjalan ke arahnya, tangan Nana tak bisa digerakkan sama sekali, karena terikat dengan kencang. Kalian mau apa? Semakin berteriak histeris. Kami akan mencicipimu sedikit saja, jadi tenanglah. Grab. Satu tangan itu sudah menangkap pundak Nana, gadis itu meludah hingga mengenai tangan yang dipenuhi tato itu. Dasar! Kau mau cari mati? Plak. Suara tamparan keras terdengar nyaring, pipi mulus itu memerah, menyisakan taplak tangan yang telah menamparnya, terasa sangat panas dan juga kebas. Aku lebih baik mati, daripada harus memberikan hidupku di tangan manusia-manusia seperti kalian ini. Kelihatannya kau cukup pemberani, kita lihat, seberapa besar nyalimu untuk melawan kami, haha. Suara robekan kembali terdengar, dan baju Nana sudah nyaris tanpa lengan, tali bea itu bahkan sudah putus, bahu Muyus yang belum pernah tersenggol oleh siapapun itu terpampang jelas, membuat jiwa-jiwa pria kehausan itu semakin berkobar. Air mata Nana semakin mengalir deras, diiringi jiwa yang bergetar hebat, ia semakin beringsut mundur kala tangan besar itu ingin menyenggolnya. Namun, sebelum itu terjadi tiba-tiba, baf. Satu batu bata melayang mengenai kepala si pelontos, ia meringis merasakan nyeri di belakang kepalanya, siapa yang berani menyusup kemari, apa itu gadis yang bosnya inginkan. Menyadari itu, kedua orang itu saling tatap lalu kembali menyeringai. Sepertinya sahabatmu sudah datang, bisik si tato tepat di telinga Nana. Jangan apa-apakan dia, kumohon, pinta Nana berurai air mata. Ya Tuhan, aku mohon selamatkan aku dan juga Cila. Sedangkan di balik tembok, Cila semakin terasa kaku, kala suara langkah kaki semakin terdengar lirih mendekat ke arahnya. Ya, memang dia yang tadi melempar batu bata ke arah dua orang menyeramkan itu. Lah tidak sabar, melihat Nana yang sebentar lagi akan ternodai, sebenarnya siapa yang melakukan ini? Dan apa yang dia inginkan? Cila mencengkeram erat pucuk bajunya, ia menggigit ribier bawahnya kuat, kakinya tak bisa digerakkan sedikitpun,
ia hanya bisa menangis sekarang. Tap, tap, tap. Dan bunyi langkah kaki itu seperti lagu kematian untuknya. Dan hap. Mulut gadis itu dibekap oleh seseorang, ia nyaris berteriak, namun orang yang membekapnya menyuruh Cila untuk diam. Cila membelalakan matanya, saat tahu siapa orang yang telah membekapnya. Kak Juna. Nona cepat pergi dari sini, biar saya yang menghadapi mereka. Ucap Juna dengan yakin, akan ia pastikan dua gadis ini, tidak akan ada yang terluka. Cila mengangguk cepat, tanpa bicara gadis itu berlari menjauh, mempercayakan Nana pada lelaki itu. Tidak sia-sia ia menelpon dan mengirimi Juna pesan. Karena pada akhirnya lelaki itu datang. Beberapa menit yang lalu, di ruang meeting, Albert bergerak gelisah sambil memperhatikan seseorang yang sedang presentasi di depan sana. Entah ada sesuatu apa, tapi itu justru membuat konsentrasinya terpecah. Tiba-tiba ia memikirkan gadisnya. Apa yang sedang dia lakukan? Gelagat itu jelas, sangat kontras di mata Juna. Tak berbeda dengan Albert, hati Juna seolah berkata ada sesuatu yang tidak beres, tapi ia tidak tahu itu apa. Akhirnya Juna mendekat ke arah bosnya itu, sedikit berbisik untuk menanyakan perihal kenyamanan Albert. Hubungi Cila, hatiku tidak tenang sama sekali memikirkannya, pinta Albert dengan suara pelan. Juna mengangguk patuh, setelah ia meminta izin untuk keluar, ia langsung merogoh ponselnya yang diatur dalam mode senyap. Benar saja, di sana banyak sekali panggilan tak terjawab dari wanita tuannya. Dan terakhir ia lihat ada sebuah pesan dari Cila, pesan yang mampu membuat rahangnya mengeras. Tak memperdulikan apapun lagi, Juna langsung berlari ke arah basement kantor, menginjak pedal gas, dan membawa mobilnya dengan kecepatan tinggi, menuju tempat yang Cila tunjukkan. Aku harap, aku tidak terlambat. Dan disinilah ia sekarang, berhadapan dengan dua orang yang tubuhnya 2 kali lipat lebih besar. Namun, entah karena perasaan apa, Juna sama sekali tidak gentar. Hei anak muda, ada urusan apa kau kemari? Tanya si pelontos dengan lantang, yakin, kalau lelaki itu juga yang melemparkan batu bata itu ke atas kepalanya. Juna mengatur nafas, ia tidak boleh gegabah karena ia sendirian. Kau tuli. Kami tanya, ada urusan apa kau kemari? Tanyanya sekali lagi. Namun, saat melihat Nana yang terlihat ketakutan, membuat sudut hatinya ikut merasakan nyeri, terlebih baju gadis itu sudah terlihat compang-camping. Ia yakin, sebentar saja ia tidak datang, ia akan menyesal. Juna memejamkan mata sejenak, lalu memandang keduanya dengan mata yang memerah, rahangnya mengeras, aku datang untuk gadisku. Ucapnya lantang. Nana membelalakan matanya, dan sejurus dengan itu Juna menyerang dengan membabi buta, tak peduli lagi dengan keselamatan nyawanya, ia terus berusaha memukul mundur lawan-lawannya. Juna terpelanting, tetapi secepat mungkin ia kembali bangkit, rasa amarahnya semakin membuncah, mendengar Nana yang berteriak histeris. Juna memberikan tendangan keras ke arah perut salah satu bedebah itu. Telak, lelaki bertubuh besar itu tersungkur. Satu tangan Juna mengambil balok dan mengayunkannya untuk menebas kedua orang yang akan melukai calon gadisnya. Tak tinggal diam, si pria bertato melemparkan batu ke arah Juna. Tepat, pelipis itu mengucur deras darah segar. Kak Juna. Sedangkan di tempat lain, Cila mencoba mencari jalan keluar, seingatnya tadi, ini bukanlah jalan yang dilaluinya. Gadis berponi itu berjalan mengendap-endap, seraya kepalanya ikut celingukan, ia sama sekali tidak tahu, kalau ada sepasang mata yang tengah mengawasinya dari arah belakang. Ribier itu menyeringai, saat mangsanya bergerak sendirian, di tangannya ia menggenggam pisau tajam, siap mengoyak si gadis manis itu. Semakin dekat,
Ia semakin mengacungkan pisaunya tinggi-tinggi. Sambil tersenyum penuh kemenangan. Aku akan sedikit memberimu pelajaran Cila, terimalah. Prak. Cila berjengit kaget saat mendengar suara dari arah belakang. Ia langsung memutar dirinya, dan mulutnya kembali dibuat menganga saat melihat Albert sudah ada di sana, dengan memegangi seseorang yang wajahnya terbungkus topeng. Kak. Albert hanya mengangguk sekilas, lalu kembali pada seseorang yang sedang ia pegang erat kedua tangannya. Dari ukurannya ia bisa tahu, kalau orang yang akan mencelakai Cila, adalah seorang wanita. Lepaskan, pinta seseorang itu, ia berusaha menarik tangannya dari cekatan Albert. Namun, tidak bisa, ini terlalu kuat. Secepat kilat Albert menarik topeng seseorang itu, mata Albert membulat sempurna. Benar dia adalah seorang wanita, dan lucunya dia adalah orang yang sangat dikenal oleh Albert dan juga Cila. Beraninya. Tak berbeda dengan Albert, Cila pun dibuat terkejut. Yona. Ada masalah apa kau sampai mau melukai Cila? Cetus Albert, merapatkan tubuh wanita itu ke tembok, dan berganti mencengkram dagunya kuat-kuat. Sama seperti yang ia lakukan pada kakak wanita itu. Itu tidak ada urusannya denganmu, pekik Yona dengan suara yang menggema. Kalau begitu, jangan harap aku mengampunimu. Albert semakin memberikan tekanan, seraya mengancam, apapun akan ia lakukan untuk gadisnya. Akan sangat bersalah, jika saja Cila terluka karena Yona. Cepat katakan. Bentak Albert tak sabaran. Dengan tatapan matanya yang tajam, menghunus sampai ke jantung wanita itu. Heh, kau melindungi selingkuhanmu sampai sebegitunya. Sedangkan pada kakakku, kau tidak peduli sama sekali, aku ingin dia mati. Teriaknya di ujung kalimat, seraya berusaha memukul tangan Albert. Nafas Yona semakin tersendat, kala tangan Albert turun ke lehernya, mendengar Yona yang menginginkan Cila mati, membuat dahara dalam diri Albert semakin mendidih. Kak, jangan. Pinta Cila, ia sudah begitu takut melihat Nana yang hampir saja terluka, sekarang ia bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri, kemarahan Albert yang sesungguhnya. Kak, kakak bisa membunuhnya? Rengekan itu berhasil membuat Albert mengendur, dilihatnya tubuh mungil itu bergetar dengan bahu yang sudah naik turun. Namun, tak serta-merta Albert melepaskan Yona begitu saja, cepat katakan, selagi aku masih baik padamu. Dia merebut Brian dariku, teriaknya dengan keras. Yona langsung terbatuk, saat Albert mencekik dan melepaskannya secara bergantian. Kali ini kau aku lepaskan, tapi jika kau bertindak bodoh lagi, hanya karena seorang lelaki, maka aku tidak akan segan lagi, aku akan memasukkanmu ke dalam jeruji besi. Ucap Albert dengan penuh penekanan, berharap apa yang ia katakan, bisa membuat wanita satu ini berhati-hati dalam bertindak. La segera mengambil langkah besar untuk meraih gadisnya lalu mendekap erat. Dan semua itu tidak luput dari pandangan mata Yona, secepat mungkin ia merogoh benda pipi miliknya, namun Albert tidak bodoh dengan pura-pura tidak tahu. Sekali lagi, ia menendang tangan Yona dengan keras, hingga ponsel itu terpelanting, dan jatuh entah kemana. Cepat pergi dari sini, sebelum aku berubah pikiran, ucap Albert dengan tenang, namun percayalah semua itu mengandung banyak ancaman. Dengan tangan yang mengepal kuat, Yona pergi meninggalkan area petarangan kosong tersebut. Awasi dia, ujar Albert pada bawahan yang telah dibawanya. Ia tidak sendiri, ia membawa 5 orang terlatih sekaligus, begitu Juna mengabari kalau Nana dan juga Cila dalam masalah. Albert menggenggam tangan gadisnya, mengayunkan langkah untuk pergi melihat Juna yang tengah menyelamatkan Nana. Perkelahian telah usai, wajah Juna tampak babak belur, dan badan yang berlumuran darah.
Namun sampai titik dahara penghabisan ia masih berdiri cukup tegak, karena ada dua orang yang membantunya, dan ia yakin itu adalah orang suruhan Albert. Juna membantu Nana untuk melepas ikatan di tangannya, dan membantu gadis itu untuk berdiri. Pemandangan yang begitu memilukan, gadis yang biasanya terlihat garang, kini terlihat sangat lemah. Tak habis pikir, bahwa hari ini akan datang, hari yang membuatnya harus merasakan takut yang begitu besar. Cilla dan juga Albert baru saja sampai, dan mereka berdua langsung disuguhkan dengan sesuatu yang sangat menyedihkan. Tak ingin membuang waktu, Cilla langsung melangkahkan kakinya, berniat mendekap sahabatnya itu. Namun, langkahnya terhenti, begitu Albert mencekal pergelangan tangannya, lelaki itu menggeleng dan menunjuk Juna dengan ekor matanya. Yakin bahwa sang asisten memiliki perasaan pada gadis yang telah menjadi sahabat kekasihnya. Tak tahan melihat Nana yang terus menangis dengan tubuhnya yang nyaris terbuka, Juna melepaskan jasnya, tanpa segan ia memakaikannya pada Nana, hingga gadis itu akhirnya mendongak. Uraian air mata luruh, membasahi seluruh wajahnya, dengan cepat Juna membawanya ke dalam dekapannya. Seolah ingin memberikan ketenangan, dan meleburkan segala ketakutan. Menangislah, dan percaya padaku, mulai saat ini, aku akan selalu ada untukmu. Dua pasangan itu berpisah, karena mereka membawa mobil masing-masing. Juna dengan Nana, dan Albert jelas dengan gadisnya. Awalnya Albert menawari Juna untuk pulang bersama, mengingat kondisi sang asisten yang terlihat cukup memprihatinkan, namun entah karena ingin tampil tetap cool di depan Nana, Juna menolak. Ia sendiri yang akan mengantarkan dan memastikan gadis itu selamat sampai rumah. Albert sudah membawa mobilnya lebih dulu, sedangkan Juna tertinggal di belakang. Sepanjang perjalanan Juna dan Nana sama-sama bungkam, berkecamuk dalam kemelut pikiran masing-masing. Namun, ketika mengingat perlakuan dan kata-kata Juna yang terlontar beberapa saat lalu, pipi gadis muda itu merona. Tak sengaja, ia menggigit bibir bawahnya hingga memerah. Dan itu semua tidak luput dari pengawasan netra pekat milik Juna. Lelaki itu berdehem, menyadarkan Nana dari pikiran-pikiran konyolnya. Maaf aku mendekapmu sembarangan, aku refleks melakukannya, ucap Juna tanpa melirik ke arah Nana. Ia yakin, gadis itu pasti berpikir tentang dirinya dengan pikiran yang tidak-tidak. Karena selama ini pun begitu, setiap pertemuannya dengan Nana, gadis itu selalu menuduhnya sebagai seorang player yang kerap memainkan seorang wanita. Nana mengangguk, dalam hatinya merutuki Juna, karena pastilah lelaki itu melakukannya dengan terpaksa. Ya pasti, karena dia adalah sahabat Cilla, kekasih dari bosnya. Aku tahu, kakak menyelamatkanku juga bukan karena peduli, tapi karena aku adalah sahabat Cilla, kakak nggak mau kan Cilla kenapa-kenapa, entah pikiran dari mana, tetapi itulah yang terlintas dalam benak Nana. Jangan lupakan, kini gadis itu sudah mengganti panggilannya pada Juna, yang tadinya hanya kau, sekarang menjadi kakak. Juna berdecih dalam hati, bahkan tadi ia hampir mati, namun semua yang ia lakukan seolah tidak berarti. Apa-apaan dia ini? Aku melakukannya untukmu, ucap Juna meyakinkan. Ia tahu rasa ini terlalu cepat, tapi tak dipungkiri, gadis di sebelahnya ini mampu membuatnya takut kehilangan, bahkan Nana mampu memberikan rasa yang mendebarkan. Nana langsung menoleh, dengan mata yang melirik sinis. Pasti modus. Sit. Juna langsung menepikan mobilnya mendengar jawaban Nana, entah kenapa hatinya panas, seolah cinta itu tak berbalas. Apa maksudmu? Hah? Kenapa bertanya? Bukankah kakak seseorang yang suka mempermainkan wanita? Kalau kakak suka, pasti diperjuangkan dan saat bosan pasti ditinggalkan, kan memang begitu tingkah buaya. Dan sekarang kakak sedang mencoba mendekatiku,
bukan back. Cup. Rivière Juna mendarat sempurna di Rivière Nana, kedua netra mereka bertemu dan saling mengunci satu sama lain, membuat gadis itu membeku seketika, ia mematung dengan mata yang membola. Sama halnya dengan Nana, Juna pun dibuatnya bingung sendiri. Entah kenapa, tiba-tiba Rivière yang suka mendumel itu menjadi objek yang menarik di matanya. Awalnya hanya ingin mengecup agar Rivière itu diam, tetapi seakan ada dorongan, tiba-tiba Rivière Juna bergerak pelan, dan memperdalam. Mata Juna terpejam, merasakan, walaupun ia belum merasakan Nana membalasnya, tetapi rasa ini lebih ehem-ehem dibanding kecupannya dengan Monica. Nana ingin mendorong dade itu, ia ingin berteriak jangan, dan berkata kesal untuk Juna saat itu juga. Namun berbeda dengan nalurinya, ia justru membiarkan, dan begitulah. Pertemuan itu terlepas, kedua nafas mereka memburu. Maaf, aku tidak sengaja, kau terlalu berisik, ucap Juna seraya menetralkan kembali degup jantungnya yang berdiskoria. Mendengar perkataan Juna, Nana merasa tidak suka, lelaki itu merampas kecupan pertamanya dan dia bilang tidak sengaja. Cih, benar-benar buaya, memangnya seperti itu ya setiap kakak mengecup seorang wanita. Tidak sengaja. Cek. Kenapa tidak bilang kalau kakak menginginkannya? Cetus Nana membuang muka, ia terlanjur kesal pada Juna. La mengelap sisa-sisa kecupan mereka dengan kacau, agar lelaki itu tahu, dia tidak suka diperlakukan seperti itu. Melihat tingkah Nana, Juna mengulum senyum, yakin Nana pun merasakan hal yang sama, tidak terima jika jawabannya tidak sesuai dengan hati kita. Tiba-tiba Juna meraih tangan Nana dan menggenggamnya, membuat gadis itu berjengit kaget dan kembali menatap ke arah lelaki tersebut. Jadilah pacarku. Dek. Jantung Nana seperti ingin loncat dari sarangnya mendengar kalimat Juna. Untuk pertama kalinya, ada seorang lelaki yang berbicara seperti itu padanya. Dan lelaki itu adalah Juna. Aku akan menjelaskan siapa aku, supaya kau tidak berpikir yang aneh-aneh lagi tentang diriku. Percaya padaku, aku tidak pernah melakukannya, dan sekarang, jadilah pacarku, ulang Juna, yakin bahwa Nana sedang bingung dengan perasaannya. Mengingat bahwa Juna adalah lelaki yang belum lama dikenalnya, bahkan pertemuan pertama mereka tidak memiliki kesan baik sama sekali. Tetapi sekarang, lelaki itu justru sedang menembaknya. OMG, aku harus jawab apa? Kalau kau hanya diam, aku akan mengartikannya iya. Dan sejurus dengan itu, Juna kembali mengikis jarak, untuk memagut Rivière Nana, ia sedikit meringis kala sudut Rivière-nya yang terluka kembali mengeluarkan darah. Namun itu semua tak membuat Juna berhenti, ia terus menikmati sesuatu yang tiba-tiba sangat memabukkan. Jadi seperti ini yang sering bosnya rasakan ketika sedang berkecupan. Sedang di tempat lain, Cila terus tersenyum-senyum sambil membayangkan adegan Nana dengan Juna barusan, menurutnya, itu sangat manis. Hingga menimbulkan rencana untuk menyatukan sahabatnya itu dengan asisten sang pacar. Mereka benar-benar cocok, gumam Cila sambil cekikikan. Melihat gadisnya sibuk dengan pikirannya sendiri, membuat Albert kesal, sedari tadi gadis itu tersenyum tanpa henti tanpa mengajak dirinya bicara. Kau ini sedang memikirkan apa sih? Ketus Albert sambil mencengkram kemudi, alisnya bertaut, tanda tak suka diacuhkan seperti ini oleh gadisnya. Sayang, Kak Juna so sweet ya, balasnya tanpa sadar. Apa yang dia ucapkan justru membuat lelaki yang kerap mengeluarkan urat itu melotot ke arahnya. Apa kau bilang? Kak Juna so sweet, balas Cila dengan santai, bahkan Rivière-nya terus melengkung saat mengatakan itu. Katakan sekali lagi, menambah satu oktav suaranya. Dek. Menyadari itu, Cila langsung mengatupkan mulutnya, habislah, dia telah salah bicara.
Sama halnya dengan Juna, kini Albert menepikan mobilnya di pinggir jalan, menatap wajah kekasihnya dengan tatapan yang sukar dibaca. "Sayang, maaf, aku tidak sengaja," ucap Cila cepat, dibubuhi binar mata penuh rasa bersalah. Takut, kalau Albert marah padanya. "Beraninya kau memuji lelaki lain di depanku?" Masih dalam mode yang sama, sepertinya maaf yang Cila ucapkan tidak cukup untuk memadamkan bara api yang terlanjur berkobar. Dengan berani menangkup dua sisi pipi Albert, "Sayang, aku benar-benar minta maaf," rengeknya dengan manja. Setelah mengatakan itu ia bersandar di dada Albert, dan melingkarkan tangannya di leher lelaki tersebut. Secepat kilat Albert menarik gadis itu, ia masih marah. Namun Cila tidak pasrah, ia tetap mendekap erat Albert. "Jangan marah, maafkan aku, janji tidak melakukannya lagi." Mengusap-usap seperti kucing yang ingin dimanja majikannya. Albert menarik nafas, dan membuangnya secara bergantian. "Aku yang menolongmu, tetapi kenapa orang lain yang mendapat pujian?" cetusnya lagi masih tidak terima. Cila mendongak, menatap wajah Albert dengan ribier yang mengerucut, merayu, "Maaf, pokoknya sayang yang terhebat, dan paling so sweet pastinya. Aku masih marah." Menarik baju Albert, "Bagaimana kalau kita melakukannya? Yakin kalau penawaran satu ini tidak mungkin ditolak lelaki itu?" Ini jurus Cila yang paling ampuh. "Melakukan apa maksudmu?" Pura-pura tidak mengerti, Albert memasang wajah datar. Dan sebisa mungkin menghindari tatapan mata Cila. "Tentu saja melakukan yang sering kita lakukan, ya, tapi jangan marah." Cila sudah mulai membuka satu persatu kancing kemeja Albert. Tetapi lelaki itu masih bergeming, ingin melihat seberani apa gadis ini merayunya. Tanpa Albert duga, Cila menggigit lehernya, gigitan manja yang membuatnya tiba-tiba mengerang. Tanpa sadar Albert menyenggol si buah imut. "Sayang, diam saja, biar aku yang melakukannya," ucap Cila dengan wajah menggemaskan. Bagaimana tidak, ia mengatakannya seserius itu, bahkan seperti orang yang sudah profesional. "Kau yang memintanya sendiri, jadi jangan harap aku akan berhenti." Albert menurunkan sandaran kursi. Tak menggubris perkataan Albert, Cila justru meraih ribier lelaki itu. Mencecapnya dengan sedikit dalam. Cila berhasil membakar dirinya, ia terbawa arus ehem-ehem yang dibawa gadis itu. Dengan ribier yang kembali berehem, Albert mengangkat Cila, lalu mendudukkannya kembali. "Apakah kamu ingin menuntun, Honey?" bisik Albert menjeda kegiatan mereka. Cila tak menjawab, ia justru mulai menuntun jalannya kegiatan, dan begitulah. Terjadi, dan terjadi ehem-ehem. Lanjut ke bab 28.